Beliau adalah big boss dari narkoba dari tahun 2009, di mana modus operandinya adalah merupakan teh Cina, Mbak. Jadi semua kasus narkoba yang masuk ke Indonesia adalah dengan modus teh Cina adalah yang dikepalai oleh Freddy Pratama yang mengendalikan peredaran di Indonesia melalui Thailand, di mana dia punya kaki kurir di Malaysia dan di Jakarta dan di Sulawesi Selatan. Polri, kita kan sudah menyampaikan secara tegas bahwa kita akan selalu melakukan punishment anggota yang kemudian melakukan pelanggaran, apalagi masuk dalam bagian yang seharusnya dia melakukan penegakan, ya tentunya kita akan melakukan tindakan tegas mulai dari proses pidana. Kalau dia masih menjadi polisi, ya kita proses etik dengan risiko kejadian. Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Dustin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Kasatres Narkoba Lampung langsung diberi sanksi PTDH usai ditetapkan menjadi salah satu tersangka jaringan narkoba Freddy Pratama yang berperan sebagai kurir narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat kasus peredaran narkoba jaringan Freddy Pratama. Binis narkoba Freddy Pratam ini melibatkan perwira tinggi Polri, bahkan oknum-oknum lapas yang membantu melancarkan komunikasi para pengedar meski berada di dalam tahanan. Menurut manajer program Yayasan Aksi Keadilan Indonesia, Kris Penabulu, keterlibatan anggota Polri, bahkan para petinggi di Polri, terbuka saat terbongkarnya kasus Teddy Minahasa. Dalam kasus jaringan narkoba Teddy Minahasa, membuka tabir yang gamblang kalau keterlibatan aparat di dalam lingkaran kasus peredaran narkoba itu ada. Saya lihat dari sejarah penangkapan di Indonesia ya, ini tangkapan yang paling besar banget ini. Ya, besar sekali menurut saya ya. Dan ini terbesar selama dalam sejarah penangkapan selama ini yang saya lihat gitu ya. Karena dulu waktu saya pun dulu pernah besar itu hanya cuma berapa waktu itu yang kita tangkap cuma pabrik sabu sebesar 200 kilo sekarang kan sabu kan sudah 1 ton. Kapal. Saya punya pengalaman tuh 10 tahun yang lalu Pak ya. Itu saya punya teman itu menapi ya, dia cerita di situ, Pak, saya kemarin di sana di salah satu penjara di kota Jakarta ini, itu saya diundang di lantai di atas tuh, itu tempatnya si bos narkoba. Dia di situ membuat ini Pak, membuat sabu. Itu di dalam LP ya Pak? Iya, di lantai 2. Saya tidak sebutkan LP-nya nanti tersinggung. Tapi itu kenyataannya kayak gitu. Itu 10 tahun yang lalu loh ya. Ini berarti Pak, ketika kita bicara ini kan LP, apalagi Nusa Kambangan, pengawasannya seperti apa dong berarti? Karena dengan kata lain bahwa napinya bisa berhubungan dengan dunia luar, dengan handphone, ada internet, berarti ada catatan menurut Anda? Ya, kalau menurut saya pengawasan teorinya ya, wah udah diperketat dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya itu pengawasan itu menjadi lemah apabila yang mengawasi kolusi, gitu ya. Kalau yang mengawasi polusi. Ya, yang mengawasi itu bisa yang mengawasi di lapangan. Kalau mereka belum ketangkep itu ya polisi itu juga mengawasi di lapangan. Kalau ada polisinya yang kolusi dengan yang diawasi, otomatis itu bisa berjalan Pak itu. Tidak ditangkap-tangkap. Termasuk juga yang di lapas dan sebagainya itu. Mereka bisa berbuat gitu tuh karena yang mengawasi kolusi gitu. Teorinya kan mereka nggak boleh bawa handphone dan sebagainya. Tapi kenyataannya mereka bawa handphone, kemudian dan malah bebas mengedarkan. Saya baru terima
juga kemarin pengalaman dari teman saya yang dihukum itu. Saya kebetulan banyak teman dengan orang-orang yang dihukum dan cerita gitu Pak. Saya itu masuk Pak dulu Pak, saya dipaksa. Saya takut nih berteman sama Pak Arianto kalau gitu. Teman-temannya banyak di sel. Kebetulan teman saya itu yang dulu pernah masuk itu cerita sama saya karena dipikirnya kan saya kan bisa ikut. Berarti sampai sekarang ya Pak Arianto, sebebas itukah di lapas? Saya tidak mengatakan sebebas itu, tapi saya mengatakan itu masih terjadi lah. Kebanyakan manusia ataupun orang itu ya berandai-andai ya. Ya polisi juga manusia ya Pak ya. Ya orang pada umumnya lah, polisi adalah penegak hukum, berarti harus bersih. Setiap ada pelanggaran harus tindak, itu teorinya Pak. Tetapi dalam prakteknya polisi juga manusia juga Pak. Dari 400.000 orang itu tidak semuanya baik, ada yang kurang baik juga gitu. Jadi tidak semuanya bersih, pasti sebagian ada yang kurang bersih. Nah yang kurang bersih inilah yang masih ada sehingga memungkinkan terjadi itu tadi Pak, polusi itu tadi. Walaupun sudah ditekan dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Seperti Pak Kapolri kemarin kan, pokoknya tidak ada pandang bulu, pangkat apapun tak copot gitu kan. Sudah diancam gitu pun masih ada kenyataan ini kemarin juga. Pak Teddy Dilalah ketangkep kayak gitu, itu jenderal loh ya. Apalagi yang di lapangan Pak gitu. Jadi itu memang suatu gejala itu memang bukan hal yang mengejutkan Pak. Tapi yang mesti yang kita perhatikan sekarang Pak. Jadi dengan adanya tangkapan yang gede ini itu kan menunjukkan kesungguhan ya. Polisi secara umum memang sudah kita betul-betul serius memberantas, bukan hanya ecek-ecek aja ya, termasuk memberantas anggota yang terlibat ini. Kita akan tindak tegas ya. Mudah-mudahan yang selama ini masih kadang-kadang terlibat itu menghentikan lah gitulah, sehingga tidak menambah parahnya peredaran narkoba. Terbongkarnya jaringan gembong narkoba Freddy Pratama mengingatkan pada Freddy Budiman yang juga salah satu gembong narkotika terbesar di Indonesia. Freddy Budiman disebut mengedarkan narkoba dan membuat pabrik sabu dari dalam lapas. Meski telah diputus mendapatkan hukuman mati, Freddy Budiman tidak berhenti memproduksi sabu dari lapas narkotika Cipinang. Namun, pada Juli tahun 2016, Freddy Budiman akhirnya dihukum mati di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Sulitnya memberantas narkoba di Indonesia tak lain karena adanya bantuan dari aparat kepolisian sendiri yang membantu melancarkan aksi para gembong narkoba itu. Tak tanggung-tanggung, justru perwira tinggi di kepolisian yang menjabat di posisi strategis yang berperan sebagai kurir dan pengedar narkoba kelas kakap. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa semua orang yang terlibat narkoba, termasuk anggota Polri yang terjerat jaringan narkoba internasional yang dikendalikan oleh Freddy Pratama alias Mimin, akan ditindak dengan keras. Pernyataan ini mengikuti pengungkapan operasi jaringan narkoba yang dikendalikan oleh Freddy Pratama. Penangkapan terhadap puluhan orang jaringan Freddy harus menjadi momentum untuk menangkap pengedar kelas kakap lainnya.